Gunung Merapi kembali bergeliat, luncurkan awan panas guguran sejauh 2000 meter. Gunung Merapi kembali mengeluarkan awan panas guguran pada Kamis 25 Mei pukul 16.43 WIB. Awan panas guguran kali ini memiliki jarak luncur sejauh 2000 meter. Awan panas guguran Merapi tanggal 26 Mei 2022 pukul 16.43 WIB tercatat di seismogram dengan amplitudo 50 mm dan durasi 189 detik. Kata Kepala BPPTKG Hanik Humaida Kamis 26 Mei. Hanik menjelaskan kondisi puncak Gunung Merapi masih hujan dan berkabut. Kondisi ini patut diwaspadai masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai yang bermuara di puncak Gunung Merapi, karena berpotensi terjadinya banjir lahar dingin, cuaca mendung, hujan, dan berkabut. Estimasi jarak luncur 2000 meter ke arah barat daya, arah angin ke timur bebernya. Sebelumnya awan panas guguran terjadi pada siang tadi pukul 11.26 WIB. Aktivitas vulkanik gunung yang berada di perbatasan Jateng dan DIY ini masih tinggi. Awan panas guguran Merapi tanggal 26 Mei 2022 pukul 11.26 WIB tercatat di seismogram dengan amplitudo 30 mm dan durasi 146 detik, kata Hanik. Estimasi jarak luncur 1800 meter ke arah barat daya. Potensi bahaya di Gunung Merapi saat ini masih berupa guguran lava dan awan panas. Pada sektor selatan barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km dan Sungai Bedok, Krasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Sementara untuk sektor tenggara yaitu meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Apabila terjadi letusan eksplosif, lontaran material vulkanik dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Masyarakat sekitar lereng Gunung Merapi pun diminta untuk tetap waspada dan menjauhi zona bahaya. Dikutip dari laman Magma Indonesia milik Kementerian ESDM, hingga Senin 23 Mei terhitung pukul 06.00 hingga 12.00 WIB, Gunung Merapi telah mengalami 35 kali gempa guguran dan 6 kali gempa hibrid atau fase banyak. Gunung api yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ini kini ditetapkan siaga level 3. Masih lekat dalam ingatan letusan Gunung Merapi pada akhir Oktober 2010 lalu yang menewaskan lebih dari 350 korban jiwa. Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana Erupsi Merapi juga mencatat kerugian material akibat erupsi Merapi 2010 ini ditaksir mencapai 5 triliun rupiah. Sinta Nur Ashidah, mahasiswi program studi teknik geofisika Universitas Pertamina, mengajukan alternatif solusi untuk meminimalisir resiko kerusakan dan korban jiwa akibat bencana vulkanik. Penelitian ini dilakukan di kawasan Gunung Merapi dan Gunung Merbabu di Jawa Tengah. Penelitian dilakukan Sinta dengan cara merekam pergerakan gelombang es yang terjadi di wilayah sekitar Gunung Merapi dan Merbabu dengan menggunakan seismometer. Seismometer bisa juga diartikan sebagai alat pantau. Fungsinya merekam gelombang seismik dan tilmeter untuk mengetahui arah gerak lava, ungkap Sinta dalam wawancara daring Selasa 24 Mei. Data dari pergerakan gelombang es tersebut, lanjut Sinta, kemudian diolah menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menunjukkan arah polarisasi atau pergerakan gelombang. Menurut Sinta, dengan mengetahui arah pergerakan lempeng bumi tersebut, evakuasi warga di sekitar lokasi bencana dapat dilakukan lebih dini, sehingga dapat meminimalisir jumlah korban jiwa. Secara geografis, Indonesia terletak di atas 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, Australia, dan Pasifik. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki banyak gunung berapi dan sangat rentan terhadap bencana erupsi gunung berapi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat, sedikitnya ada 127 gunung berapi aktif di Indonesia. Besarnya potensi bencana vulkanik di Indonesia ini membuat mitigasi bencana sangat penting dilakukan. Pemerintah sendiri telah memaksimalkan program mitigasi dengan memasang alat pantau di sekitar wilayah gunung berapi. Namun tentunya dibutuhkan inovasi dan dukungan para akademisi untuk mengoptimalkan upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut. Hasil yang didapatkan dari penelitian Sinta menunjukkan bahwa pergerakan lempeng bumi di kawasan Gunung Merbabu cenderung tegak lurus dengan parit. Sedangkan pergerakan lempeng bumi di kawasan Gunung Merapi cenderung lebih acak. Ini kemungkinan disebabkan adanya perbedaan struktur di bawah permukaan bumi. Karena Gunung Merbabu adalah gunung mati, sementara Gunung Merapi adalah gunung aktif dan menjadi salah satu gunung teraktif di dunia. Berkat bimbingan dari dosen sekaligus pakar seismologi, Sandi Kurniawan Suharja, PhD, Sinta berhasil mempresentasikan penelitiannya di acara konferensi internasional bergengsi bernama Society of Exploration Geophysics Virtual Student Conference 2022 pada 11 Mei 2022 lalu. Diakui Sinta, mata kuliah seismologi yang didapatkannya di kelas sangat membantunya dalam menyusun penelitian.